Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami mengucap syukur kepadamu oleh karena Engkau amat mengasihi kami. Engkau selalu hadir dalam kehidupan kami. Maka kami bersyukur atas semua anugerah dan kasih yang Engkau berikan kepada kami. Secara khusus karya keselamatan yang Bapa berikan kepada kami. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon bantuan-Mu. Utuslah Roh Kudus membantu kami, agar kami dapat memahami akan firman-Mu yang akan dibacakan ini. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan diambil dari Injil Suci menurut Lukas, bab 4, ayat 24 sampai 30. Ketika Yesus datang ke Nazaret, Ia berkata kepada umat di rumah ibadat, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Tetapi aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak janda di Israel. Ketika langit tertutup selama 3 tahun 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman orang Syria itu." Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota, dan membawa Dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan Dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Yesus katakan, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Kata-kata ini sungguh-sungguh benar. Mengapa? Karena Yesus mengalaminya sendiri. Ketika Yesus mewartakan sabda Tuhan di kampung asalnya sendiri, orang-orang kampungnya tidak menerima pengajarannya, bahkan tidak menerima Yesus sebagai putra Allah. Mereka menolaknya karena mereka hanya melihat sisi manusiawinya Yesus saja, bahwa Yesus berasal dari keluarga Maria dan Yosef, bahwa bapaknya adalah tukang kayu, bahwa saudara-saudarinya ada bersama mereka. Inilah yang membuat mereka tidak percaya kepada Yesus, dan akhirnya mereka menolak Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, mungkin Anda dan saya juga kurang percaya kepada Yesus, bahkan menolak Yesus, bahwa Dia adalah juru selamat kita, bahwa Dia adalah Raja kita. Mungkin kita menolaknya saat kita
memohon sesuatu kepada Tuhan melaluinya, tapi rasa-rasanya doa kita itu tidak terkabul. Lalu kita kurang percaya, bahkan tidak percaya lagi kepadanya. Maka melalui bacaan pada hari ini, Tuhan mengingatkan Anda dan saya untuk percaya kepada Yesus, bahwa Dia adalah Putra Allah yang datang ke dunia untuk menyelamatkan kita dari salah dan dosa kita. Bahwa Ia datang ke dunia untuk menyembuhkan semua orang. Siapapun yang datang kepadanya pasti mengalami kesembuhan. Yang penting orang itu mesti sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Dalam kehidupan harian, sebagian orang mungkin tidak bisa menerima bahwa saya adalah seorang imam. Sehingga apapun yang saya katakan kepada orang-orang, secara khusus di kampung asal saya, mungkin mereka tidak menerima. Karena mereka masih melihat bahwa saya adalah anak kampung Lorulun. Saya berasal dari keluarga almarhum Bapak Ruben. Nah, inilah yang menjadi kendala bagi mereka. Semoga Bapak Ibu secara khusus orang yang sekampung dengan saya mesti melihat saya dari sudut pandang yang lain. Bahwa saya adalah seorang imam. Saya adalah wakil Kristus yang Tuhan pilih untuk mewartakan sabda Tuhan kepada Anda semua. Maka baiklah Anda mesti menerima saya sebagai imam yang selalu berusaha untuk mewartakan sabda Tuhan kepada semua umat, termasuk Anda yang ada di kampung, supaya kita bersama beriman kepada Tuhan dan tetap berjalan menuju Dia yang selalu setia memanggil kita semua. Semoga demikian. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, bantulah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami tak mundur dalam pewartaan, walaupun sering ditolak oleh orang-orang dekat kami. Sebagian keluarga kami, sebagian orang kampung kami, sebagian umat di mana kami bekerja. Semoga pengalaman ditolak ini membuat kami semakin kuat, karena Engkau sendiri telah mengalaminya. Semoga kami belajar dari Engkau agar tetap kuat dalam mewartakan Injil Tuhan, walaupun mengalami tantangan di dalam pewartaan Injil Tuhan. Bapa yang Maha Baik, bantulah umat-Mu juga, agar mereka mau menyadari kesalahan mereka, mau bertobat, dan mau menyediakan hatinya sebagai lahan yang subur untuk menerima benih firman-Mu yang kami wartakan, agar firman ini sungguh-sungguh hidup di dalam kata dan perbuatan mereka. Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Bapak, Ibu, Saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.